Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 10. Berjumpa lagi dengan Bapak Josman Saragi. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan memasuki pertemuan yang ketujuh dengan judul materi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Pertama sekali, kita harus mengetahui gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus, gambaran Allah itu dimulai dari isi pewartaan atau mewartakan kerajaan Allah di bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pada saat itu hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi, di mana selain itu mereka ditindas oleh para penjajah, mereka juga ditindas oleh bangsa sendiri, terutama oleh raja-raja yang diangkat oleh para penjajah. Situasi tersebut menyebabkan kemiskinan semakin meluas, korupsi dan kriminalitas semakin banyak, dan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan kelompoknya. Dalam situasi tertindas seperti itu, muncullah tokoh-tokoh yang menawarkan diri sebagai seorang pemimpin dengan mengusung paham masing-masing tentang impian masyarakat yang ideal. Perbedaan paham ini menyebabkan impian mereka tentang kondisi masyarakat yang ideal terpecah-pecah, sehingga dengan mudah dapat dipatahkan oleh para penjajah. Belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus. Yang pertama, keadaan geografis zaman Yesus. Pertama sekali kita harus mengetahui keadaan geografis pada zaman Yesus itu bagaimana. Pada abad pertama Masehi, tanah Israel secara resmi disebut Yudea. Akan tetapi sesudah perang Yahudi tahun 135 disebut Syria Palestina, lalu menjadi Palestina. Palestina pada zaman Yesus meliputi beberapa wilayah, yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Wilayah Samaria terletak di Palestina bagian tengah, dan Galilea yang terletak di Palestina bagian utara. Palestina pada zaman Yesus meliputi beberapa wilayah, yaitu Samaria dan Galilea. Wilayah Yudea terletak di Palestina Selatan dan merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Sementara wilayah Samaria terletak di Palestina bagian tengah. Daerah itu dihuni oleh orang-orang Samaria yang menurut keyakinan orang Yahudi dianggap bukan Yahudi asli, melainkan sudah keturunan campuran antara orang Yahudi dan bangsa kafir. Dan wilayah Galilea yang terletak di Palestina bagian utara. Di Galilea inilah terdapat desa Nazaret, tempat tinggal Yesus. Daerah ini merupakan bentangan lahan yang subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman gandum dan jagung atau peternakan besar. Di daerah ini juga terdapat rute perdagangan dari Damsyik menuju ke laut dan dari Damsyik menuju ke Yerusalem. Pedagang-pedagang asing juga berpengaruh besar di daerah ini. Di daerah ini juga terdapat Danau Galilea atau Tiberias yang merupakan salah satu sumber hidup bagi masyarakat. Kedua, keadaan ekonomi di zaman Yesus. Pada saat keadaan ekonomi di zaman Yesus, penduduk Palestina pada zaman Yesus berjumlah kurang lebih 500.000 jiwa dan penduduk kota Yerusalem 300 jiwa. Dari jumlah penduduk itu terdapat 18.000 orang imam dan Lewi, dan 6.000 orang Farisi dan 4.000 orang Eseni. Penduduk desa umumnya memiliki lahan-lahan kecil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota. Politik zaman Yesus. Secara internal, masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat, atau disebut dengan boneka. Dalam artian, boneka di sini artinya masih ada tuan-tuan tanah yang kaya raya dan kaum rohaniawan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Struktur kekuasaan dapat digambarkan secara piramidal, dengan puncak kekuasaan politik adalah prokurator Yudea, dalam artian ia harus orang Romawi dan berwenang menuju imam agung yang dipilih dari 4 kalangan keluarga yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat waktu itu.
4. Keadaan sosial budaya zaman Yesus. Masyarakat Palestina terbagi dalam beberapa kelas. Di daerah pedesaan terdapat 3 kelas, yaitu yang pertama pemilik tanah kecil dan perajin, yang kedua kaum buruh dan budak. Di daerah-daerah perkotaan terdapat 3 lapisan juga, yaitu lapisan tertinggi yang disebut dengan kaum aristokrat yang terdiri dari para imam atau klerus dan pedagang-pedagang besar dan pejabat-pejabat tinggi. Lapisan mereka dan lapisan menengah bawah yang terdiri atas para perajin, pejabat-pejabat rendah, awam atau imam, dan kaum Lewi. Dari segi religius, hukum Taurat sangat mempengaruhi hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi dan para imam misalnya berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka, menjadi umat Allah berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Dalam masyarakat Yahudi, fungsi religius melampaui jangkauan kehidupan beragama. Fungsi ini merambah dalam bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Itulah sebabnya tidak mungkin bertindak dalam bidang agama tanpa sekaligus bertindak di bidang lainnya. Contoh, bila Yesus membela kaum miskin, kita harus mengetahui siapakah yang disebut kaum miskin. Kaum miskin di Palestina pada waktu itu, demikian juga perlawanan Yesus terhadap kaum Saduki dan Farisi, tidak boleh diartikan sebagai pertentangan dalam konsep keagamaan saja. Begitu juga pilihan para rasul mempunyai arti simbolis dalam hal seperti itu sebenarnya menjadi gejala umum. Ketika suatu bangsa tertindas, hampir sebagian besar orang merindukan kedatangan tokoh yang dapat membebaskan rakyat dari jeratan penindasan itu. Pada pertemuan ke-7, tugas agama Katolik ada 3. Yang pertama, bagaimana latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus? Jelaskan menurut pemahaman kamu dan cara mindset kamu, cara berpikir. Dan yang kedua, jelaskan keadaan politik pada zaman Yesus. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Selamat pagi. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat anak kelas 10 dalam pembelajaran agama Katolik. Tuhan Yesus memberkati.